Tapi itu nggak relevan. Yang relevan adalah persepsi dia ke aku. Ternyata aku dianggap tidak performing to work according to the plan. Dan menurutku ada 3 hal yang harus kita perhatikan supaya kita. Oke, so selamat datang di kelas profesional ke-43, teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan belajar membahas soal bagaimana sih caranya kita menggunakan kata-kata untuk tampak lebih profesional, tampak lebih kompeten, dan tampak lebih menjanjikan sebagai calon leader di masa depan. Awalnya aku terinspirasi mau bikin materi ini karena ini proses evaluasiku secara pribadi ya. Iya ya, aku selama di kelas malam di teman-teman Andril nih, even waktu ngajar itu bahasa yang aku gunakan adalah bahasa pure like a friend, bukan bahasa profesional, bahasa pertemanan. Even waktu nyampein materi pun bahasa yang aku bawa itu bukan bahasa yang aku gunakan saat aku mengisi pelatihan di korporat. Sangat apa adanya, sangat aku yang asli. Therefore, maybe teman-teman nggak tahu gimana pembawaanku di dunia profesional. Nah, sedangkan yang membuat salah satu hal ya, yang membuat mungkin karirku cukup beruntung di dunia kerja. Seberuntung apa sih? Aku tuh bisa seberuntung ketika berbicara di depan direktur atau eselon 1 di lembaga pemerintahan, di BUMN, di depan komisaris, di depan direktur. Ketika aku berbicara itu mereka paying attention. Not, not only listening, but they pay attention. Untuk laki-laki biasa yang berusia 33 tahun ini bisa berbicara dan bisa dianggap oleh mereka, itu bukan sesuatu yang mudah untuk terjadi gitu. Nggak umum. Nah, salah satu cara yang membuat aku bisa sampai di level itu, teman-teman, itu karena aku membedakan ketika aku berbicara dengan para profesional yang levelnya ada di atas, dan ketika aku ngobrol santai sama kalian kayak hari ini. Bahkan kalau di hari-hari sebelumnya lebih santai lagi. Tapi bukan berarti ketika aku bekerja, ketika aku ketemu dengan eh, petinggi-petinggi di perusahaan, aku menggunakan pilihan kata yang sama. Misalnya, ini sedikit intro ya. Misalnya, Pak, kok aku ngerasa belakangan ini tim kita makin bla 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 ya. Nah, itu nggak pernah dipakai tuh. Pak, aku ngerasa, Pak, kok kayaknya itu nggak pernah dipakai. Dan itu nggak boleh dipakai. Hari ini kita akan belajar kenapa dan apa impact-nya untuk karir kita ke depan. Oke? So, let's go. Aku share screen. Kita masuk ke materinya. Tuh, sip. Oke. Kelihatan ya? Executive presence in words. Presence itu kehadiran. Kehadiran eksekutif. Kehadiran level eksekutif. Kehadiran level tinggi. Kehadiran level jajaran direksi. Kehadiran level manajerial. Itu presence. Keberadaan kita tuh. Itu namanya presence. Tapi dalam bentuk kata-kata. Itu yang akan kita bahas hari ini. Kita akan belajar gimana caranya bicara seperti profesional kelas atas. Oke? Kita mulai pelan-pelan ya. Kenapa materi ini aku bawakan, teman-teman? Karena orang menilai kapasitas kita bukan hanya dari hasil kerja, tapi cara kita mempresentasikan hasil kerja itu sendiri. Aku ulangi ya. Kamu, aku, kita semua dinilai bukan berdasar hasil kerja aktualnya, tapi gimana cara kita mempresentasikan hasil kerja itu. Aku pernah ditampol sama kenyataan di mana aku merasa pekerjaanku dan timku sangat bagus gitu ya, melebihi ekspektasi harusnya. Karena aku fokus kerja, 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 solving the problem, bringing real results gitu, sesuai dengan target KPI. Aku pernah ada di posisi itu dan aku ngerasa wah bagus banget ini. I thought bosnya akan happy gitu. Aku kira bosnya akan happy. Ternyata pada suatu saat dia manggil aku gitu ya, kirain dia siap untuk ngebahas sesuatu yang lebih strategis. Ternyata enggak. Ternyata dia komplain, dia ngerasa aku kurang berkontribusi seperti yang diharapkan. Itu moment of truth yang benar-benar nampol itu. Kaget banget tuh.
Dan instingku langsung defensif, like, what the hell, man? Dia jelasin dari mana dia punya keyakinan itu, dia bla 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 bla. Baru aku tahu, oh ternyata kalau aku tidak memberi dia tahu apa yang udah aku kerjakan, progres kerjaku kayak gimana, hasilnya apa, dia tidak mencari tahu. Aku kira hanya karena kita kerja udah ada sistem monitoring dan dashboard ya untuk melihat performa dan melihat progres, melihat timeline, apa yang udah terjadi, apa yang udah ada, apa yang beres, apa yang enggak. Aku kira dia, orang-orang eksekutif itu, orang-orang yang levelnya di atas itu pasti memantau. Ternyata enggak. Dan somehow dia menganggap aku tidak perform, aku dan tim. Itu what the hell moment banget tuh. Tapi setelah kejadian itu, aku refleksi, evaluasi, what's gone wrong? Apa yang salah di cara kerjaku? I did my best. Aku berikan yang terbaik. Aku kasih hasil yang melebihi dari ekspektasinya dia. Kok persepsi dia ke aku negatif ya? Ya aneh banget. Apakah ada yang gosip? Apakah ada yang menjelek-jelekan? Maybe. Ya kan? Bisa aja. Tapi itu nggak relevan. Yang relevan adalah persepsi dia ke aku. Ternyata aku dianggap tidak perform. So, orang menilai kapasitas kita bukan hanya dari hasil kerja kita, tapi dari cara kita mempresentasikan hasil kerja itu. Therefore, kita buatlah materi ini, kita pelajari ini, pelajari apa sih kemampuan executive presence in words ini, supaya kamu tidak salah berpikir seperti aku dulu. Bahwa kita kira kalau kerja keras saja, udah gitu, udah cukup. So, this is pain point-nya. Ini beberapa pain yang ingin kita tackle di materi hari ini. Sering ngerasa aku sebenarnya kompeten, tapi kok selalu dianggap biasa aja. If you feel that, if you feel that, I've been there. Oke, okay? Kalau kamu ngerasain kayak gitu, aku juga pernah. Ya. Terus, kalau misal kamu ngerasa insecure dengan bahasa, kata-kata, dan linguistik, ketika di sebuah rapat, misal kamu nggak pede bicara gitu, kamu takut muter-muter, kamu takut ngomongmu belibet, kamu takut dianggap nggak penting, kamu takut dianggap buang-buang waktu lah, apalah, 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 kamu takut, itu insecure. Oke? Dan hari ini kita akan belajar untuk mengatasi hal itu. Yang ketiga, sering dianggap atau dibilang kurang to the point ketika ngomong. Nggak to the point itu biasanya karena lack of structure. Kita tidak punya structure dalam berbicara. Dan nggak to the point itu biasanya bercabang jadi dua, teman-teman. Ada yang ramble, rambling tuh ngomongnya tidak terarah gitu ya. Loncat-loncat habis ngomong A ke A1 ke A2 tiba-tiba ke A1 lagi ke A5 ke B2 ke A3 itu namanya rambling. Sorry. Sorry. Itu namanya waffling. Loncat-loncat, waffling. Like a waffle, kayak waffle. Sedangkan ada ya ngomong muter-muter, jelimet. Kalau kamu dianggap gak to the point itu biasanya karena dua. Yang pertama waffling, loncat-loncat ya. Yang kedua karena muter-muter, sirkular gitu. Kalimatmu itu tidak ada pembuka, poinnya apa, penutupnya apa, nggak ada. Kamu ngomong aja, ngomong. Biasanya ini lahir juga karena perasaan nervous. Ketika kamu ditanya on the spot, kamu sampein aja apa yang otakmu produksi. Dan ini ngebuat kamu kelihatan kayak Gen Z yang ecek-ecek. Kamu dianggap terlihat seperti fresh graduate bocil. Waduh, dia kapasitas linguistiknya, kok linguistik mah masih oke ya. Biasanya malah dianggap, wah emang agak aneh dia tuh, emang agak kurang intelektualnya. Bisa dianggap kayak gitu. Padahal, kamu bisa aja jago di tempat kerja. Paham ya? Tapi justru persepsimu di mata orang-orang yang jadi superiormu malah negatif. Kalau kamu nggak to the point. Oke? Yang keempat adalah over apologizing atau defensive. Mohon maaf Pak. Iya Pak, maaf Pak. Iya Pak, mohon maaf Pak. Iya Bu, mohon maaf. Itu over apologizing. Dan ketika misal kamu dapat komplain atau feedback atau kritik, karena kamu tahu kamu bisa aja nasib kerjamu itu di-cut gitu aja, kamu jadi defensif. Kamu takut salah,
Dan waktu defensif, kamu hanya menjawab berdasar insting untuk mempertahankan diri. Oke? Nah, 4 hal ini bisa akan kita solve dengan kita belajar gimana caranya kita berbicara dengan baik, termasuk mempelajari struktur dan pemilihan kata. Oke? So, kita lanjutkan. Di kesempatan kali ini, walaupun sebenarnya topiknya ini luas ya, dan dari topik yang luas itu sebenarnya kemampuan untuk berbicara dengan lebih baik ini masuk ke kategori apa sih soal soal karir skill, kemampuan-kemampuan dalam meningkatkan karir kita tuh ini termasuk di mana? Ini kemampuan ini executive presence in words ini termasuk di kemampuan untuk meningkatkan visibilitas, visibility. Gimana kamu bisa terlihat menonjol di mata superior maupun di mata rekan kerja. Kamu tuh kelihatan kerjanya bagus, kelihatan kerja keras, kelihatan integritas tinggi, kelihatan pinter, kelihatan kompeten gitu, untuk meningkatkan visibilitas. Ya, karena problemnya anak-anak muda biasanya yang masih polos itu, dia kalau kerja dia kira hanya dengan kerja keras, dia deliver all of their core deliverables, dikira beres, aman. Ternyata begitu ada promosi yang dipromosiin temenmu yang kamu tahu, dia nggak kerja lebih keras dari kamu. Itu biasanya. Itu sangat sering terjadi, oke? Ada 3 pilar executive presence in words yang akan kita bahas di sini. Jadi ini merupakan satu sub kompetensi di dalam meningkatkan visibilitas kita ya, yaitu penggunaan kata-kata saat berbicara. Dan 3 pilar itu akan kita bedah hari ini. So, kita langsung saja masuk ke pilar pertama. Pilar pertama ini adalah poin terpenting dan terbesar, yaitu inner script. Inner script. Apa yang ada di dalam kepalamu yang setiap saat selalu keluar tentang bagaimana kamu melihat diri sendiri. How you see yourself. Kalau di kantor, kalau di tempat kerja, kamu selalu merasa aku ini cuman staff biasa, aku cuman operator, aku cuman orang yang beruntung bisa dapat pekerjaan ini, aku nggak usah berusaha menonjol, aku lebih baik jadi orang yang pasif, yang penting jangan sampai buat kesalahan. Nah, itu how you see yourself. Kalau yang ada di kepalamu, mayoritas keluar pikiran-pikiran seperti itu, maka akan sangat sulit kamu untuk bisa memiliki executive presence. Kamu nggak akan pernah dianggap oleh atasan atau rekan kerja bahwa kamu adalah calon pemimpin ideal. Nggak mungkin kamu diprospekin masuk di pipeline developing leaders itu nggak mungkin. Kamu nggak akan masuk ke pipeline leadership. Kamu malah adalah orang yang tinggal nunggu waktu kapan kontraknya nggak dilanjutin. So, how you see yourself ini penting karena kalau kamu masih melihat dirimu sebagai orang biasa, maka ya jelas nggak mungkin kamu mau latihan untuk ningkatin kemampuan berbicara, cara berbicara supaya terlihat kamu punya potensi. The first thing that you gonna do untuk meningkatkan kapasitasmu terlihat keren di kantor, itu merubah pandangan-pandangan negatif. Percaya diri itu kunci. Ya, percaya diri. Kamu harus percaya bahwa aku orang yang minimal punya potensi dan aku adalah orang yang perform very well. Oke? Perform very well dan kamu harus yakin kamu punya potensi untuk dikembangkan. Punya potensi untuk dikembangkan. Karena di matriksnya Nine Box itu, kalau kita membedah talent, teman-teman, HR itu punya matriks 9 box. Ada orang yang high performance, high potential, ada yang medium performance tapi high potential, ada yang low performance tapi high potential. Nah, ada yang sebaliknya, ada yang high potential, ada yang high performance tapi low potential, ada yang medium performance tapi low potential, dan ada low performance dan low potential. Potensi itu eh, bakat atau apa ya, inner powermu yang butuh, yang bisa dikembangkan. Sedangkan performa adalah ya udah hasil kerjamu yang kamu punya sekarang. Nah, kenapa perusahaan sangat memperhatikan potensi? Karena perusahaan pasti mencari calon penerus pemimpin-pemimpinnya.
Kalau di performa, KPI-mu lulus terus, KPI-mu bagus terus, mencapai target terus, tapi kamu dianggap nggak punya bakat, maka kamu nggak akan dikasih kesempatan. Kamu bahkan nggak dikasih training. Kamu bahkan nggak diikutin workshop leadership ketika perusahaanmu lagi mau invest ke orang-orangnya. Karena waktu mau invest, HR itu ditanya, siapa yang kira-kira punya potensi untuk jadi leader? Si Fulan, Fulan, Fulana, Fulana, Fulan, Pak. 5 orang ini. Ya udah ini aja yang diikutin ke workshopnya eh, A nih. Itu per orang 4 juta loh. 3 hari 2 malam. Jadi kita harus spend very wisely. Nggak semua orang kita kasih workshop ini. 5 juta kali 5 orang. Ini investasinya perusahaan 25 juta nih. Nanti hasilnya kamu lihat ya, hasil dari workshop itu kamu track ya, dia minta ke HRD, ke HR. Siapa? Nah, namamu nggak akan muncul walaupun performamu tinggi kalau kamu dianggap potensinya rendah. Dan memiliki kepercayaan diri, lalu kamu belajar berbicara dengan lebih baik, ya, pemilihan kata yang lebih powerful, itu akan membuat kamu dianggap berpotensi tinggi. Clear ya? Oke. Pilar kedua. Nah, ini yang nanti aku akan jelasin lebih panjang. Setelah kepercayaan diri, oke? Kalau kepercayaan diri teman-teman masih punya kesulitan, segera tonton kelas profesional yang episode berapa gitu, di grup nanti boleh dibantu Reza, yang ngomongin soal kepercayaan diri, yang aku bilang soal pondasi kepercayaan diri itu ada 4 gitu loh, kayak meja itu loh. Itu. Jadi kalau teman-teman masih bermasalah di kepercayaan diri, Mas, kayaknya aku emang kurang pede orangnya. Kamu nonton itu kelas profesional yang soal confidence. Oke? Lalu kita masuk ke pilar kedua, yaitu language architecture. Arsitektur bahasa. Pilar yang kedua adalah arsitektur bahasa. Bahwa orang yang kelas atas, profesional yang kelas atas, executive level, itu kalau berbicara ada strukturnya. Orang yang belibet kalau ngomong, orang yang muter-muter kalau ngomong, itu dia nggak punya structure ketika bicara. Contoh nih, contoh. Ketika aku diundang ke sebuah acara, webinar atau seminar, durasi 90 menit, terus aku proses pembuatan materi, itu kan pasti ada intro, ya kan? Terus poinnya apa? Biasanya 3 poin, 3 poin besar. Dalam setiap poin ini biasanya ada storytelling, ada data dan fakta, ada relevansi ke pekerjaan mereka. Poin kedua, storytelling, data dan fakta, relevansi ke pekerjaan mereka. Poin ketiga sama, storytelling, data, relevansi ke pekerjaan mereka, closing statement, penutup. Itu kan struktur kan? Nah, orang yang berbicara tanpa struktur akan terjebak pada pola berbicara yang awur-awuran, yang bulat, yang muter-muter, yang waffling, yang rambling, asal ngomong, asal jeplak dah. Seakan-akan kalau kamu banyak ngomong, maka orang akan menganggap kamu banyak tahu, maka kalau kamu banyak tahu, kamu orang kompeten. Padahal diam-diam atasanmu waktu dengerin kamu ngomong itu kayak, aduh, bocah ini kalau ngomong nggak ada yang penting. Akhirnya dipotong. Oke, terima kasih Mas. Sarannya. Iya Pak, sama-sama Pak. Kalau kamu sadar kamu gagal dalam mendapatkan kesan positif, itu udah bagus. Kalau kamu habis ngomong asal jeplak, semuanya kamu sampaikan opini, fakta, data, story, contoh ini masalah ini, semua kamu ngomongin tanpa struktur dan kamu nggak sadar bahwa kamu telah meninggalkan persepsi yang negatif, itu lebih susah untuk diobatin. Karena kalau orang rambling, dia ngomong waffling, dia nggak sadar bahwa dia waffling atau rambling, rambling kok, rambling, thank you. Itu lebih susah ditolong kalau dia nggak sadar. Karena biasanya dia ngerasa pinter. Pernah nggak kamu ngobrol sama orang yang ngerasa pinter, dan dia suka ngomong banget, padahal omongannya random gitu, loncat-loncat. Nah, itu lebih susah ditolong. Dia kira kalau punya banyak informasi itu keren. Enggak, oke? So, sekarang aku akan share ke kamu beberapa struktur bicara yang relevan di tempat kerjamu. Contohnya kalau kamu ditanyain pendapat terkait project atau problem tertentu, atau kamu ditanyain pendapat tentang pekerjaanmu. Gimana jawabnya? Gimana Mas project ini sampai mana? Oh, sampai sini Pak. Udah diem. Udah. Ya udah, kamu melewatkan kesempatan untuk menunjukkan executive presence-mu. Mas, kalau menurutmu soal project ini gimana, Mas? Bagus sih, Pak. Selesai sudah.
Kamu melewatkan kesempatan emas untuk meningkatkan persepsimu di depan atasanmu. Begitu saja. Nah, supaya itu nggak terjadi lagi, kita belajar untuk menggunakan framework. Oke? Ini bukan framework ya. Ini adalah pola kenapa seseorang merasa nervous saat diminta berbicara atau diminta pendapat di ruang rapat, apalagi di depan umum. Pasti dimulai dari dia nervous. Kenapa? Oke, pasti dimulai karena dia nervous. Nervous kenapa? Karena kamu takut dianggap jelek. Kamu takut dianggap kalau ngomong muter-muter. Kamu takut kamu jawab dan jawabannya mengecewakan atasanmu. Ketika kamu nervous, ada satu hal yang kalau kamu sadar itu menjadikan itu menjadi sebuah pattern. Yaitu kamu fokus ke me, 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 me. Selalu aku, gimana kalau aku dilihat jelek, gimana kalau nanti aku salah ngomong, gimana kalau aku nge-freeze, gimana kalau aku keceplosan, gimana kalau aku ngomong sesuatu yang ternyata temenku nggak suka, gimana kalau aku nanti kelihatan songong, gimana kalau aku dianggap so Inggris, gimana. Itu akan semakin memperparah nervousnya. Nah, supaya berkurang nervousnya, jadi kita latihan ya, untuk mengatasi nervousmu, supaya berkurang, yang awalnya kamu selalu mi, alihkan fokusnya ke luar. Siapa audiensmu? Audiensmu itu yang pikirkan. Contoh ketika ditanya pendapat, Mas, gimana menurutmu soal proyek di Bangka Belitung yang kita garap ini? Kalau kamu fokusnya ke aku, kamu akan mikir gimana caranya nggak salah ngomong. Kamu akan mikir gimana caranya kelihatan pinter. Kamu akan gunakan istilah-istilah bahasa Inggris lah, apalah. Intinya kalau kamu banyak ngomong aku, itu berarti sebenarnya kamu berusaha menutupi nervousmu. Nah, alih-alih kamu mimi, fokus ke audiens. Siapa audiensmu? Yang nanya adalah atasanku. Atasanku levelnya apa? Supervisor kah? Manager kah? Atau kebetulan jajaran direksi nih yang nanya ke kamu? Staf kacang. Tapi kamu ditanya, nah kamu perhatikan dia adalah direktur. Direktur operasional kayak, direktur project kayak, direktur finance kayak. Fokus audiensmu siapa? Kalau dia supervisor dan kalau dia direktur, cara kamu jawab juga jangan sama dong. Apa yang kamu jelaskan juga jangan sama dong. Kamu harus tahu apa yang ada di kepalanya orang kalau di level direktur. Kalau orang di level supervisor gimana? Kalau orang di level manager gimana? Kalau supervisor itu kacamatanya dia adalah controlling. Control everything to work according to the plan. Mengontrol timeline, mengontrol standar kualitas, itu level supervisor. Kalau manajer nanti udah beda. Manajer itu udah ngomongin hal-hal yang strategis. Dia yang mentranslate apa tujuan dari direksi kenapa bikin project ini, dan kenapa pakai vendor A, B, C, apa strength-nya, apa weakness-nya, apa threat-nya, apa SWOT-nya, itu ada di kepalanya manajer. Kalau supervisor sesederhana, kamu cuma jawab, everything is under control, Pak. Semua under control, sesuai timeline, we are on track, and there's no need to worry. Atau, semuanya on track, Pak, dan on time. Namun ada satu problem yang sepertinya saya ingin sampaikan ke Bapak. Oke? Kalau ke supervisor, karena di kepala dia adalah controlling everything. Kamu pakai kacamata dia. Dia adalah orang yang mengontrol proyeknya berjalan tepat waktu apa enggak, standar kualitasnya gimana, ada masalah apa enggak di lapangan. Jadi kamu jawab dulu, poin pertama, on track Pak, dan on time. Namun ada satu hal yang sepertinya saya perlu sampaikan ke Bapak. Oh, apa itu? Iya Pak, ada problem ini. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah ABC. Saya kembalikan ke Bapak, enaknya kita pilih yang mana? Udah, selesai. Oke? Oke ya? Itu soal audiens. Nah, kalau kamu mikir audiens, kamu nggak akan sempet nervous. Kenapa? Karena kamu nggak sibuk untuk memikirkan gimana kamu dipandang mereka. Kamu sibuk memikirkan apa yang bagi dia penting untuk ketahui. Direktur misal, perlu nggak kamu jawab, iya Pak, ada teman kita yang kemarin nggak masuk kerja tanpa, anu Pak, tanpa apa sih? Tanpa lapor.
Akhirnya kita ada yang lembur, Pak, ada yang double shift dan sebagainya. Terus direktur tanya, gimana? Perlu kamu jawab soal operasional kayak gitu? Nggak perlu. Kalau manajer yang tanya, boleh sampaikan soal itu. Iya Pak, kita sepertinya understaffed karena ketika ada satu orang yang off, apalagi off-nya mendadak seperti kemarin, akhirnya tim kita ada yang terpaksa ambil double shift. Dan setahu saya Pak, dalam 1 bulan ini, karyawan yang ambil double shift udah sekian orang dan udah sekian kali. Ini bisa berdampak pada sustainability pekerjaan kita atau departemen kita karena bisa berakibat bla bla bla. Diam, 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 diam. Manajermu ngelihat kamu gitu, terus dia nanya lagi. Terus menurutmu gimana dong? Saranmu gimana? Pak, kalau kita hire satu orang lagi, maka kita mungkin akan boros di biaya operasional karena kita harus ngegaji penuh. Sedangkan pekerjaan kita ini aman dengan jumlah orang yang sama. Namun kalau ada yang off tiba-tiba, kita kesulitan. Gimana kalau kita siapin beberapa orang yang bisa menjadi pekerja harian kita, Pak? Itu pasti jauh lebih hemat daripada kita bayar satu orang lagi. Oke, oke, oke. Thank you. Now that's how you answer to a managerial level. Ngerti ya? Kamu bisa berpikir kayak gitu karena kamu fokus ke audiens, audiens, audiens. Sampai sini bisa difahami? Alih-alih mikir gimana aku akan dilihat, gimana kalau salah ngomong, kamu pikir siapa yang nanya, posisinya apa, yang dia butuh tahu dan pengen tahu apa. Oke? Nah, nervousmu berkurang tuh. Akan lebih berkurang lagi kalau kamu mempunyai struktur saat berbicara. Strukturnya, framework-frameworknya ada di atas. Ntar lagi ya. Karena aku jelasin, akan lebih enak lagi kalau kamu udah punya structure. Oke? Ketika udah punya structure, kamu belajar untuk berbicara. Rehearsal, praktekin. Kamu kalau kerja itu harus mempersiapkan ketika ada di 4 situasi. Ketika ditanya obrolan santai, ketika ditanya terkait proyek, ketika ditanya kesulitanmu apa, dan yang terakhir soal update progress. Itu kamu harus ready dan kamu harus berlatih ini di depan kaca. Struktur yang kamu punya untuk menjawab pertanyaan terkait proyek yang sedang kamu kerjakan atau terkait operasional sehari-hari. Kalau seandainya ada yang tanya, atasanmu tanya soal gimana operasional sehari-hari, gimana Mas ada masalahkah, kamu harus nyiapin jawaban dan kamu latih ngomong di depan kaca. Pertanyaan-pertanyaan yang kamu kira-kira akan ditanyakan atau konsep frequently asked question itu loh, FAQ-nya. Frequently asked question. Kira-kira nih FAQ-nya apa ya? Di kerjaanku, pertanyaan yang kira-kira muncul dari atasan tuh kira-kira apa? Kamu buat jawabannya, kamu susun, kamu pakai ChatGPT. Aku pengen ngebuat structure jawaban ketika menghadapi 4 situasi ini. Ketika ditanyakan atasan level manager, ketika ditanyakan atasan supervisorku, atau ketika ditanya oleh BOD. Aku pengen aku berlatih, berlatih, berlatih. Sehingga waktu momen itu datang, I am ready. Rehearsal. Semakin sering kamu rehearsal, semakin turun pula nervousness-nya. Turun nervousnya. Oke? Nah, sekarang sisanya kita tinggal belajar structure-nya. Oke? So, kita ke prep framework dulu aja. Ini struktur bicara yang mempermudah kamu ketika ditanya tentang pendapatmu terhadap sesuatu atau proyek atau pekerjaanmu. Atau bisa aja soal rekan kerjamu. Pendapatmu tentang orang lain, atau tentang atasanmu, atau tentang bawahanmu. Bayangin kalau kamu ditanya soal rekan kerjamu. Mas, gimana mas rasanya kerja bareng Indra? Enak sih pak, saya ngerasa nyaman. Tapi ya gitu pak, kadang Indra itu orangnya gini, 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 gini. Tapi kemarin dia pernah gini pak, dia pernah bantuin saya ini. Dan orangnya sopan pak. Itu rambling tuh. Semua yang ada di kepala munculin, munculin, munculin. Tapi Pak, dia itu orangnya anu loh Pak, agak ada anehnya. Dia diam-diam itu suka ngelamun. Itu saya pernah Pak, saya panggil namanya sampai 4 kali Pak, baru dia nyadar.
semua dia ngomong. Itu akan ngeliatanin bahwa kamu orang yang ada di level Gen Z bocil. Oke? So, this is the framework. Apa frameworknya? Prep framework. Ini di training kita sering diajarkan. Kemarin Mas Bian sempat isi pelatihan di FNB, kalangan nama grup itu, dan dia ngejelasin soal prep framework ini. Tujuannya sama, ketika kamu presentasi, ketika kamu ditanya sama atasan, kamu bisa menjawab dengan powerful dan to the point. Dan enak didengarkan. Apa itu P? Ada yang tahu nggak ini? Ada yang tahu nggak prep framework? Masa satupun nggak ada yang tahu? No. Berarti nggak ada yang tahu prep framework ya? P yang pertama adalah point. Poinnya apa? Kamu ditanya soal Indra. Gimana Mas kerja sama Indra? Quiet challenging, Pak. Yes, betul. Point, example, reason, point. Apa poinnya kerja sama Indra? Menurut saya kerja sama Indra quiet challenging, Pak. Tapi fun. Reasonnya apa? Itu statement pertama ya. Work with Indra, challenging, but fun. Reasonnya, because karena saya harus sangat peka dan terus beradaptasi dengan kondisi eh, emosionalnya. Challenging-nya kerja dengan Indra, kenapa challenging? Karena dia punya emosionalitas yang sangat beragam. Dia mudah tersinggung. Oke? Okay? E adalah example. Ini ketika ditanya soal Indra, dan Indra ini adalah bawahanmu ya, by the way ya. Aku lupa jelasin konteks contoh ini. Contohnya, contohnya Pak, saya pernah meminta Indra untuk mengerjakan bla 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 bla, dan responnya dia mengerjakan pekerjaannya dengan tepat waktu, tidak ada masalah. But di hari yang berbeda, saya pernah meminta dia mengerjakan sesuatu yang sama, beban kerja yang sama, tiba-tiba dia wajahnya menjadi cemberut, bla 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 bla, dan saya nggak tahu kenapa. Begitu saya tanya, dia bilang dia memang seperti itu orangnya. Jadi emotional kontrolnya masih perlu ditingkatkan. Emotional kontrolnya perlu ditingkatkan. Paham? Jadi point, reason, example, point. Oke? Okay? Nah, sekarang aku mau teman-teman coba latihan untuk menjawab ya. Kita role play. Aku coba tanya ke orang-orang terpilih dan kalian langsung jawab pakai framework ini. Oke okay, ya? Sebentar. Stop share udah. Sebentar. Oh. Orang yang aku pilih pertama, ketua kelas kita. Nah, Reza. Halo Bang. Ini. Nah, bentar, Za. Aku add Siap. spotlight dulu, Za. Oke. 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 Oke, Za. Kita role play. Kamu jawab pertanyaanku. Let's say aku atasanmu, superiormu, manajer, ya. Aku mau nanya sesuatu. Nanti kamu jawab pakai prep itu. Oke? Siap ya? Siap. Siap Bang. Oke, jadi Reza, gimana menurutmu soal istri saya? Baik. Kalau menurut saya Pak, istri Bapak itu fun dan orangnya saya merasa seperti seorang kakak bagi saya, Pak. Karena istri Bapak itu ketika misalnya saya bertanya soal relationship terutama itu bisa memberikan jalan keluar buat saya. Contohnya kemarin waktu saya berantem sama pacar saya, Pak Hasan, itu istri Bapak itu mencoba untuk menenangkan saya yang pertama, yang kedua
memberikan jalan keluar. Oh, kalau masalahnya kayak gini saya. Kalau masalahnya seperti ini, aku rasa caranya A, B, dan C. Oleh karena itu, saya merasa nyaman juga dengan istri Bapak. Tapi bukan sebagai selingkuhan ya Pak, tapi sebagai adik saja. Demikian dari saya, Pak Oke, Hasan. Terima oke, kasih. thank you Reza, thank you Reza, thank you Reza. Oke, jadi karena dia shock ya, dia kira aku bakal tanya soal pekerjaan, bingung dia. Tadi di prep-nya yang Reza buat itu kurang tepat. Kenapa? Karena di reason dia pakai misalnya. Misalnya itu udah example. Lalu kalimat ketiga ditambah contohnya. Jadi double example dong. Reasoningnya malah ke skip. Nah, kadang teman-teman, emang bagian reasoning itu agak susah kalau kita nggak terlatih untuk menata pikiran dan berpikir dengan logis gitu ya, terstruktur. Beneran nih, aku ngerasain juga. Dulu tuh sebelum aku banyak belajar soal gimana caranya berpikir, aku sering langsung ngomong contohnya, contoh nih, ini loh contoh nih. Aku habis ngasih poin, langsung kasih contoh. Aku nggak paham atau belum mampu memahami penalaran atau proses logika di balik poin yang aku sampaikan. Paham ya? Jadi reason itu harus kamu bisa jelaskan. Karena yang membedakan kamu dianggap punya potensi tinggi, kamu dianggap punya presence eksekutif, kamu dianggap calon pemimpin di mata perusahaan atau di mata superiormu, yang membedakan itu adalah reasoning ability, kemampuan penalaranmu. Menurut saya project ini tidak worth it, Pak, untuk kita kerjakan dengan resource yang kita punya. Karena A, B, C. Karena A dan B. Contohnya C dan D. Oleh karena itu, saya tidak yakin bahwa proyek ini akan berjalan sesuai ekspektasi Bapak. Oke ya? So, kita ucapkan terima kasih ke Reza. Cuma surprise kamu ya. Sekarang kita tanya ke yang lain. Bentar, aku matiin dulu. Siapa yang mau role play yang lain menggunakan prep? Siapa yang mau role play? Silakan. Silakan, siapapun. Mas Rudi ya? Aku nyoba Apa Mas boleh lah. Radit? Siapa? Radit apa Rudi? Tes Radit ya? Oke, Radit. Sebentar, Mas sebentar, Rudi sebentar. dulu aja, nggak apa-apa. Mas Rudi, Ya Mas. ayo, coba ya. Oke. Oke. Mas Rudi pekerjaannya apa, Mas? Industri apa? Sebagai apa? Pendidikan Mas, di guru Mas, guru bahasa Inggris. Oke, nice. Oke. Saya kepala sekolah, ya. Oh, Jadi, Mas Rudi, kalau menurut Mas Rudi, kurikulumnya Nadiem Makarim itu gimana? menurut saya Pak, kurikulum Pak Nadiem bagus, kurikulum Merdeka. Tapi kadang terlalu umum, terlalu broad, sehingga ngebuat guru-guru itu memakai caranya masing-masing, nggak ke tujuan akhir. Contohnya, guru A, dia memakai kurikulum Merdeka dengan caranya sendiri, saya juga dengan cara saya sendiri. Akhirnya itu ngebuat tidak satu persepsi, Pak. Nah, menurut saya yang paling bagus adalah kita diskusiin dulu, menyatukan persepsi, merdeka yang sebagaimana yang mau kita aplikasikan di sekolah kita. Gitu, Pak. Gitu, Pak. Oke, oke. Terima kasih, Pak Rudi. Iya, iya, iya. Bisa saya pahami. Gitu. Oke. Aku parafrase ya jawaban Mas Rudi ke kepala sekolah ya. Menurut saya, bagus, Pak, tapi terlalu umum. Oke, itu tadi jawabannya Mas Rudi ya. Setiap guru bisa punya caranya sendiri. Itu contoh. Poinnya adalah seharusnya menurut saya kita samakan persepsi dulu. Di bagian reasoning dari poin bagus tapi umum itu kurang dijelaskan. Umum ini apa? Bahkan poinmu sebenarnya itu poin main aman. Menurut saya niatnya kurikulum Merdeka bagus, Pak.
tapi tidak memikirkan gimana proses administratif atau tidak memikirkan output dari penilaian performa siswa dan siswi. Itu poin. Menurut saya niatnya kurikulum ini bagus, Pak. Tapi lupa untuk memikirkan gimana proses kita mengakses siswa-siswi kita. Oke? Penjelasannya, karena di Indonesia ini, Pak, sebaran data distribusi dari siswa itu sangat variatif. Kita nggak bisa mengukur ke apa kemampuan belajarnya siswa di Jakarta lalu kita pukul rata ke seluruh Indonesia. Contohnya, bla bla bla. Poin terakhir, jadi menurut saya Pak Nadiem tidak bodoh, tapi Pak Nadiem terlalu idealis. Nah, kenapa waktu bikin poin aku tadi bilang terlalu main aman, Budi? Karena kalau main aman, teman-teman, ya sama aja walaupun punya struktur. Strukturnya bagus, cara jawabnya bagus. Tapi kalau kita dapat kesempatan ditanya sama superior, kita memilih main aman terus, lama-lama nggak ditanya. Makasih Mas Rudi, by the way. Thank you very much. Makasih Mas. Nanti ini perlu banyak dilatih ya, teman-teman ya. PREP-nya ini perlu banyak dilatih. Rehearsal, rehearsal, rehearsal. Praktekin, praktekin, praktekin di depan kaca. Oke, aku ulangi kembali ke poin tadi ya. Kalau kita nggak berani menjawab sesuatu yang emang emang ada di kepalamu atau kamu yakini, maka kamu akan sulit untuk mendapatkan spotlight yang dibutuhkan supaya kamu naik level. Kenapa? Karena kamu akan jadi sama dengan orang lain. Contohnya, ketika ditanya soal gimana pendapatmu soal eh, nggak usah kuliah, gimana pendapatmu soal kuliah itu scam? Terus kamu jawab, ya sebenarnya ada benarnya, cuman ya kurang bijak aja karena bla 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 bla, ngerti ya? Sehingga orang yang sama dengan yang lain, dia tidak akan stand out dari kompetitornya. Barusan ini aku menggunakan prep, barusan. Poinku adalah kalau kamu nggak berani menyampaikan apa yang benar-benar ada di kepalamu, dengan jujur gitu ya, kamu akan susah mendapatkan persepsi positif. Alasannya adalah karena kamu akan sama dengan yang lain. Contohnya, ketika aku kasih contoh soal pertanyaan tentang kuliah itu scam, poinnya aku sampaikan lagi di akhir, itu prep. Jadi, kalau kita ngobrol, teman kalian sering ngobrol, bahkan ngobrol dengan teman pun, coba gunakan framework ini. Kamu nanti akan ngerasa enak gitu. Asik ya, enak ya. Nggak akan kehabisan kata-kata gitu. Nggak akan blank. Jujur, sorry, sorry, Za. Gimana, Za? Jujur tapi nyelkit nggak apa-apa ya Bang Hasan di I- bagian poin ya. Jangan. Jangan, kalau nyelkit ke atasan jangan, harus harus berhati-hati. Bahasa, pemilihan bahasa itu sangat penting. Nanti kita bahas di pilar ketiga. Oke? Oke, udah ya. Aku lanjut ya. Prep udah paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke framework yang kedua, yaitu one, two, three framework. One, two, three framework digunakan ketika kita ditanya tentang sesuatu yang kompleks. Ada kerja. Ada kerja dulu ya. Ayo, Pak. Sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, sorry. Oke, intermezzo. Ketika ditanya dengan sesuatu yang kompleks eh atau nggak kompleks tapi kontroversial juga bisa. Atau ditanya tentang sesuatu yang justru trivial. Trivial itu hal-hal sehari-hari gitu. Kita lagi ngobrol sama temen lah, kita bahas sesuatu yang nggak penting, contohnya perceraian artis gitu. Ngomongin Tasya Falasya lah, apalah, ditanya. Oke, itu hal trivial ya. Hal kompleks
dan hal trivial, atau hal yang kamu punya banyak informasi tentang itu. Karena kadang semakin kita jago, semakin kita menguasai suatu topik, justru ketika ditanya, there is too many things that you want to explain, that you want to tell them. Ya, benar nggak? Ketika kamu ditanya sesuatu yang sangat kamu kuasai atau sangat kamu sukai, kamu pengen jelasin banyak hal. Nah, supaya itu tidak terjadi, gunakan framework 1, 2, 3. Oke? One adalah one thing. One thing. Satu hal yang menurutku keren dari bla bla bla, satu hal yang menurutku keren dari bla 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 adalah ABC. Adalah bla 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 gitu ya. Satu hal. Satu hal yang perlu diperhatikan, satu hal yang menjadi masalah, satu hal yang aku suka, satu hal yang aku benci, satu hal yang aku hindari, satu hal yang harus kamu hindari, satu hal yang penting kamu dengar. Itu satu hal, one thing, bla bla bla. Oke? Dua adalah karena ada dua tipe. One thing, two types. Satu hal yang menurutku begini deh. Satu hal yang menurutku penting untuk dibahas soal perceraiannya Tasya Farasya adalah karena netizen sekarang selalu lebih pro kepada wanita yang bercerai untuk bercerai. Mereka mensupport para wanita untuk bercerai. Lalu kita masuk ke bagian kedua yaitu two types. Problemnya adalah there's two types of divorce. Problemnya adalah ada dua tipe perceraian. Perceraian pertama adalah perceraian yang memang seharusnya terjadi karena punya pasangan yang A, B, C, narsisistik lagi gini, 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 gini. Atau dua, perceraian yang terjadi karena ketidakmampuan dua belah pihak untuk solving the problem. Yang seharusnya, jika dia punya kemampuan itu, maka justru mereka bisa belajar sesuatu yang berharga untuk pernikahan mereka lebih baik ke depannya. Two types ya. Two types. Yang ketiga, and then is three steps. Three way. Tiga cara. Three things yang membuat perceraian itu bisa dihindari. Yang pertama adalah komunikasi, bla 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 bla. Yang kedua adalah dada dada dada. Yang ketiga adalah dada dada dada. Selesai. And shut the fuck up setelah selesai. Satu hal yang menurutku berbahaya dari perceraian artis adalah karena netizen selalu pro, selalu memanasin, selalu ngomporin artis yang perempuan atau siapapun yang jadi korban, yang dipersepsikan menjadi korban dalam pernikahan mereka untuk menggugat cerai. Padahal ada dua tipe perceraian, tipe A dan tipe B. Dan ada tiga cara untuk kita terhindar dari perceraian yang bodoh gitu. Dan menurutku ada tiga hal yang harus kita perhatikan supaya kita tidak terjatuh pada jebakan bla bla bla. Yaitu satu gini, dua gini, tiga gini. Simple, bisa difahami? Bisa difahami ya teman-teman ya? 1, 2, 3 framework. One thing, two types, three steps. Nah, tandain ya, biar jelas ya. Sorry. One thing, two types, three steps. Itu 1, 2, 3 framework. So, siapa yang mau nyoba? Role play 1, 2, 3 frameworks. Yo guys, kapan lagi ini di training Bang Hasan? Aku boleh bang? Boleh Boleh, dong, Bang. oke. Oke. Eh, ini topiknya bebas ya bang ya?
Loh, kan aku tanya dulu, bro. Oh, tanya dulu. Oke. Ya, ya, ya. Ini let's say, karena ini framework ini membantu ketika kamu lagi ngobrol hal yang tidak kamu persiapkan. Kalau Oh, kamu udah siapin, kamu nggak butuh framework. Paham ya? Kalau misal kamu mau presentasi di depan teman-teman atau di depan atasan, kan kamu malamnya bikin. Tapi ketika ada mm-mm. pertanyaan dari atasanmu saat selesai sesi presentasi, kalau kamu nggak punya framework, kamu bisa ngeblank. Oke? Jadi ini aku tanya dulu. Oh, oke. Oke. Mas Hoki, Iya, Pak. gimana pendapatmu tentang gadget atau anak yang Wah, menggunakan gadget? wah, menarik, Pak. Karena memang adik saya juga sering pakai gadget gitu ya. Jadi, menurut saya menjadi satu perhatian penting adalah bagaimana eh, pengawasan orang tua dalam penggunaan gadget untuk anak-anak. Karena ada dua hal yang, eh, karena Dua ada macam, dua bro. tipe Dua orang macam. tua, Pak. Iya, ada dua tipe orang tua ada. Oh, dua Yes, macam ya. yes. Ya, dua tipe, dua macam Karena boleh. ada dua macam. Oke. Karena alasan terhadap penggunaan gadget. Yang pertama, biasanya langsung sangat membatasi anaknya dalam menggunakan gadget. Jadi misal, oh ini nggak boleh sama sekali menggunakan gadget dan lain Ya, sebagainya. Tapi ada juga yang tipe kedua, mungkin membatasinya dengan cara memfilter beberapa hal yang tidak sepatutnya untuk dikonsumsi oleh anak di usianya. Sehingga bagi oke. kita nih, bagi kaum yang muda-mudi yang mungkin masih belum punya anak, menurut saya ada tiga hal yang harus kita persiapkan, terutama tentang eh, gadget untuk anak-anak kita ke depan. Yang pertama, tentu pengetahuan kita tentang dampak buruk dan dampak baik dari gadget itu sendiri. Kemudian, em, yang kedua, tentu apa ya, blank banget ya. Tentu em, mungkin terkait via tren-tren yang terjadi gitu, tren-tren apa yang digemari oleh anak-anak. Apakah tren-tren tersebut masih aman dengan norma sosial atau norma yang kita pegang gitu, atau sudah melenceng jauh. Kemudian yang ketiga tentu kita harus tetap tanamkan kepada anak-anak kita eh, hal-hal yang krusial, misal terkait agama atau kerukunan, sehingga ketika mereka terpapar oleh sosial media, mereka tidak menjadi terpengaruh gitu pondasi dasar dari eh, anak tersebut. Mungkin seperti itu, Oke, Pak Hasan. oke. Give him a big round of applause. Keren, 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 keren. Keren, Hoki. Bayangkan kalau kamu ngomong tanpa framework gitu. Ditanya soal anak kecil penggunaan gadget. Kamu bisa ngomong bra, 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 tanpa ada poin yang powerful. Sedangkan waktu kamu ngomong pakai framework tadi, kamu kelihatan knowledgeable, kelihatan berpendidikan, dan kelihatan termasuk orang yang intelektual. Oke? So there's only one thing yang ingin aku sampaikan tentang framework. Framework ini akan menyelamatkan kita dari ngomong ngawur-ngawur. Dari ngomong ngawur-ngawur, dari ngomong ngalur ngidul, dari ngomong tanpa ada poinnya. Oke? Sip ya? Bisa difahami ya? Nice. Thank you. Oke, thank you. Thank you very much. Bentar. Oke, sekarang aku lanjut ke framework yang terakhir yang aku bisa share hari ini. Sebenarnya ada banyak ya teman-teman ya. Framework untuk berbicara itu ada banyak. Dan semua ada momen yang pas untuk dipakai. Tapi tidak terbatas pada momen tertentu. Oke, nggak harus kok ketika ditanya soal complex question. Nggak harus kok hanya dipakai ketika pertanyaan kontroversial. Nggak harus. Oke, sip. Nah, yang terakhir ini soal kerja. Sebagai karyawan yang ingin menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang layak diundang sama atasanmu untuk diajak ke ruang rapat. Framework ini sangat amat penting. Oke, yaitu status update framework. Bahwa saat kamu bekerja, kalau kamu kira kamu nggak perlu melaporkan pekerjaanmu ke atasanmu,
Itu satu kesalahan fatal. Fatal banget. Kamu kerja keras, kerjaanmu bagus, tapi nggak dianggap ya karena kamu tidak pernah melakukan status update. Tidak pernah mengupdate ke atasanmu apa yang udah kamu kerjakan. Nah, di setiap status update, ada frameworknya juga. Ini kapan sih dipakai? Ketika kamu reporting ke superiormu, oke? Reporting ke atasanmu. Frameworknya yang pertama adalah now, kondisi sekarang. Mas, gimana soal project yang kamu pegang ini? Saat ini, sorry ya. Warnanya salah. Oke. Saat ini, kita agak terlambat dari timeline, oke? Dari timeline. Saat ini kita agak terlambat dari timeline, Pak. Saat ini kita sedikit terlambat dari timeline. Resiko yang bisa terjadi, resikonya atau problemnya, kamu bisa jawab ini dikarenakan apa, bisa ya, kamu menjelaskan problemnya, atau kamu menyampaikan resikonya. Ini beresiko core deliverables kita ke klien bisa bisa tidak sempurna. Oke. Yang ketiga, therefore, lalu, maka kita harus memilih satu dari tiga hal yang jadi pilihan, yaitu A, B, C. Menurut saya, Pak, yang terbaik yang C. Tapi saya nggak punya cakrawala seluas Bapak, jadi saya minta pendapatnya Bapak. Oke, ini aku kasih contoh langsung ya. Waktu aku kemarin ke Bandung, ngisi acara soal leadership di BPKP, aku bawa kameramen, namanya Morteza. Dia anak Unreal, yang kebetulan di Bandung juga, di Jakarta, dia bisa pegang kamera. Problemnya adalah aku tidak tahu apa-apa soal kamera, mikrofon, dan sebagainya. Aku pengen ngambil dokumentasi seluruh kegiatan proses acara, dan aku pakai mikrofon sendiri, sehingga someday aku bisa upload di YouTube. Oke? Entah klik, entah full. Ya, ada problem. Dan ini aku udah spending money. Spending money untuk rental. Rentalnya alatnya habis 1,1. Dan aku spending money untuk ngasih fee ke dia. Oke? Ternyata ada problem. Problemnya adalah setelah selesai, dokumentasinya di-upload ke Google Drive sama dia, dia bilang ini, nggak apa-apa ya, Reza ya, aku jadiin case study ya, karena ini bagus banget ini. Silakan Bang Ini Hasan. standar, bukan kamu, Za. Ini Morteza. Aku mau menanyakan ke Morteza. Nggak apa-apa ya, Za, itu. Oke? Gitu. Ini ini menunjukkan standar kualitas orang yang aku suka kalau kerja bareng dia. Dia bilang ini, setelah dia upload ke Google Drive, terus dia bilang, sebelumnya mohon maaf banget Mas Hasan, audionya kurang oke ternyata, dan dugaanku karena sinyal mic harmonik bentrok sama mic offline, receiver dikantongi, itu menghalangi juga, jarak juga mempengaruhi. Seluruh hal ini sebenarnya udah aku antisipasi sebelum Mas Hasan masuk stage. Ada di Google Drive nama videonya testing, namun ketika recording di stage, itu gak diduga hasil audio kurang memuaskan, jadi putus-putus gitu, putus-putus. Solusi ke depan menurutku, satu, mix harmonik posisinya jangan di kantong. Dua, mix harmonik kan ada dua. Yang satu dipegang Mas Hasan, satu lagi itu diletakkan di sound system kegiatan. Jadi mau ambil jarak jauh pun harusnya aman. Bisa tetap nge-record suara yang keluar dari sound system acara. Tiga, ketika on recording harus ada headset kabel jack, bukan type C atau yang lain. Tujuannya supaya bisa mendengarkan langsung audio recordingnya. Jadi dia ada monitornya gitu loh. Yang dari kamera, untuk monitor, dan ada input, ada output yang bisa dia cross check. Oke? Nah, ini dia
Secara tanpa mengetahui framework ini, dia udah melakukannya. Ya, ulang ya. Sebelumnya mohon maaf banget Mas Hasan, audionya kurang oke ternyata. Itu now. Problemnya kurang oke. Oke? Terus dia menjelaskan, dugaanku karena sinyal mix harmonik bentrok dengan mic offline 1, 2, 3. Ada 3 problemnya. Oke? Dia menjelaskan problemnya. Seluruh hal ini sebenarnya bla 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 bla, bla. Solusi ke depannya menurutku mix harmonik posisinya jangan gini, jangan gini, jangan gini. And that's it. Aku kecewa nggak audionya nggak optimal? Ya kecewa. Tapi aku respect dan bangga punya anak member yang sudah punya tanggung jawab atau at least kemampuan untuk bisa menjelaskan hal ini ketika ada something happen. Kalau kamu punya problem, sampaikan juga. Kalau nggak ada problem, kalau lancar semua, sampaikan juga. Di bagian risk atau problem gimana? Ya sampaikan juga. Contoh ya, everything goes well. Ini contoh positif. Ketika semuanya lancar, kamu reporting tetap ke atasanmu di akhir minggu. Pak, izin melampirkan laporan ya Pak, tentang 1 minggu hal-hal yang sudah saya kerjakan. Kondisinya bla bla bla, naunya apa, itu semuanya lancar. Resiko jika seandainya ini saya ada masalah atau ada problem di sini, resiko jika seandainya saya terlambat, resiko jika seandainya ini tidak dikerjakan dengan kualitas tertinggi, resiko jika seandainya. Oke? Ke depan saya akan terus melaporkan ke Bapak update terkini supaya Bapak bisa bla bla bla. Jadi even semuanya lancar, kamu tetap harus laporkan. Dan justru di bagian risk, itu kamu menonjolkan betapa pentingnya, betapa efektifnya, betapa vitalnya pekerjaan yang kamu kerjakan. Paham ya? Kalau misal bukan aku yang ngerjain nih Pak, udah berantakan dan itu konsekuensinya bisa bikin project bla 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 bla. Secara nggak langsung kamu menyampaikan itu. Risiko seandainya saya tidak mengerjakan bla 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 bla. Next, saya akan terus melakukan ini, saya akan terus melakukan yang terbaik supaya proyek kita berhasil dan mendapatkan hasil yang diinginkan oleh klien sesuai SLA-nya. Paham, teman-teman? Now, that's 3 frameworks yang bisa aku sharingkan di kesempatan kali ini ke teman-teman. Dicatat, dan ini nanti ada recordingnya, aku upload juga, kalian tonton ulang, kalian pelajari dan praktekkan. Pelajari itu mendengarkan, ya ini proses belajar. Mempraktekkan saat latihan. Kamu buat contoh studi kasus, jawabannya apa, kamu latihan ngomong. Kalau misal besok mau ada meeting, kamu harus siapkan tuh. Kamu mau ngomong apa, meetingnya soal apa. Latihan di rumah, latihan, 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 sehingga kamu nggak nervous. Oke? So, that's it. Soal framework, kita ke pilar terakhir, setelah itu selesai. Ya, pilar kedua, language arsitektur, yaitu struktur berbicara eksekutif. Pilar ketiganya adalah terkait powerless and versus powerful language. Ini kata-kata yang naik kelas, pemilihan kata. Bahwa ada loh bahasa atau kata-kata, wording, pilihan kata, yang justru membuat kamu terlihat lemah. Dan juga ada obatnya, ada kata-kata yang sebaliknya. Langsung aja, powerless language itu apa sih? Maaf ganggu, aku cuma mau tanya sedikit. Maaf Pak, ganggu. Maaf Mbak, ganggu. Aku cuma mau nanya sedikit, maaf Pak. Atau nggak ngomong ke atasan, ngomong ke bawahan. Tapi pakai bahasa kayaknya sih ini udah oke ya. Itu juga nggak powerful, bro. Kamu itu atasan kok pakai kata kayaknya. Udah oke apa belum? Standarnya apa? Oke, yang terakhir gimana ya? Aku juga kurang yakin sebenarnya. Kalimat penuh keraguan-raguan ini juga bikin kamu makin kelihatan powerless dan nggak punya eh, kapasitas untuk problem solving. So, apa terus Mas kata-kata yang powerful? Nih, Pak izin saya mau minta waktu 3 menit untuk clarify satu hal terkait proyek ini. Clarify. Coba yang tadi. Saya mau tanya sedikit tentang ini, itu. Yang powerful, saya mau minta waktu 3 menit untuk clarify satu hal terkait proyek ini. Clarify adalah powerful word. Oke? Kalimat kedua, dari sisi saya, output ini sudah sesuai dengan brief. Tapi saya terbuka kalau ada adjustment. Ini waktu bawahan ngasih kerjaannya ke kamu.
Bukan menurutku ini udah oke, ya enggak lah. Dari sisi saya, output ini sudah sesuai dengan brief, dengan standar yang kita sepakati. Tapi aku terbuka kalau misal ada adjustment lagi ya, kalau ada improvement lagi. Oke, yang ketiga, saat ini saya melihat ada dua opsi. Saya pribadi lebih cenderung ke opsi B karena bla bla bla. Bukan soal kurang yakin sebenarnya sama opsi A. Oke, clear? Ini tambahan kata-kata powerful yang teman-teman harus mulai sering gunakan. Kenapa impact? Karena superior, karena atasanmu lebih butuh untuk tahu impact kepada bisnisnya apa sih dari pekerjaan. Impact to bisnisnya apa? Hal-hal yang bisa meningkatkan impact to bisnisnya apa? Yang kedua, priority, prioritas. Yang ketiga, timeline. Yang keempat, resiko. Kelima, alignment, penyesuaian. Ayo kita rapat. Rapat untuk apa? Ya, untuk biar semuanya bisa on track aja, biar semuanya bisa keep up aja. Salah. Kita meeting ya hari ini. Untuk apa? Alignment project. Alignment antar departemen. Penyelarasan kembali. Oke, yang keenam, clarity. Kejelasan. Soal clarifying tuh. Clarify, clarity, kejelasan. Sama ownership. Ownership itu kepemilikan. Kepemilikan terhadap pekerjaan. Oke, kata-kata powerful yang lain tuh kayak gimana? Ya, intinya kata-kata yang tidak penuh keraguan, kata-kata yang menunjukkan keaktifan, lalu kata-kata yang menggunakan bahasa-bahasa korporat. Apa aja, Mas? Tinggal kamu buka ChatGPT, besok gue mau presentasi soal ini. Bahasa yang relevan, bahasa korporat yang relevan tentang ini gimana ya, supaya gue naikin wording game gue. Udah dikasih tahu semuanya sama ChatGPT. Oke, jadi aku nggak perlu jelasin banyak hal. So, I think that's it, teman-teman. Thank you very much. Itu aja sesi kelas profesional hari ini. Kita masuk ke sedikit tanya jawab. Habis itu selesai ya. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan siapapun yang mau bertanya. Report dengan status update framework ini kalau bisa secara inisiatif kan ya Bang? Iya dong. Tanpa harus diminta iya dong. Kalau misal atasannya bilang, nggak perlu kok Mas kayak gini. Oh gitu Bu, kalau gitu saya izin tetap nge-report ya Bu. Ibu nggak perlu baca, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa nge-track kembali pekerjaan saya sewaktu-waktu. Perusahaan yang toksik itu akan memanfaatkan ketika kamu tidak reporting. Karena semua menjadi berdasar opini. Reporting membuat opini keluar dari pembicaraan menjadi fakta dan data. Itu loh performamu. Inilah yang aku kerjakan. Ini loh core deliverables yang emang aku janjikan dan aku udah deliver. Reporting is key. Key. Atasanmu nggak mau, bodoh amat. Izin Pak, kalau gitu saya reporting via email aja. Nggak dibaca juga nggak apa-apa kok Pak. Yang penting saya bisa nge-track progres pekerjaan saya. Dan bentuk tanggung jawab saya. Oh iya, iya, terserah kamu dah. Sip. Reporting tuh, apalagi via email. Enak. Jadi ketika nanti ada atasan yang lebih atas lagi ngumplin kamu atau kamu dijadikan kambing hitam karena politik, kamu bisa bilang, mohon izin Pak, saya sudah mengerjakan semua sesuai dengan core deliverable yang kita sepakati, semua on track dan itu bisa saya buktikan lewat ini Pak, dan ini saya selalu reporting. Ini Bapak bisa lihat, izin, tat, 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 tat. Nih, terima kasih ya Pak. Ya. Oke, doki, doki. Let's go. Kita tanya Radit dulu ya. Radit, silakan Radit. Nyalain videonya Radit. Oke, udah. Oke, Mas. Jadi Oke. pertanyaannya, Mas Hasan, tes, tes, Mhm. cek, apakah Ya, masuk, masuk, ya? masuk. Oke. Jadi gini, Mas. Mas Hasan, gimana cara tampil profesional tanpa terlihat sok pinter di depan teman seangkatan, tapi juga nggak jadi diam dan kehilangan peluang untuk naik level? Oke, terima kasih. Mhm. Iya ya. Ini pertanyaan kayak gini nih. Jadi kalau misal di level yang tinggi, Radit,
memikirkan temen nganggep A, temen nganggep ini, nganggep itu sebenarnya udah nggak relevan. Karena bekerja itu bukan mencari keluarga baru. Kita di sini keluarga ya, halah, lek gak dibayar, lek pancet orang orang toh nggak dibayar resign aja kok. Jadi omong kosong soal keluarga. Soal pertemanan yang berlebihan juga nggak bagus. Akhirnya kamu nggak enak untuk bekerja secara optimal, termasuk reporting, termasuk komunikasi yang memudahkan atasanmu paham. Karena kamu nggak enak, karena takut dianggap sok pinter, takut dianggap cari muka. Di kompetisi high level tadi, di Jakarta, kamu akan dibenci tanpa alasan. Bahkan. Kamu nggak usah sok pintar, dijatuhkan. Kalau kompetisinya udah kompetisi tinggi tuh. Sikut-sikutan itu real. And every man for himself. Jadi, kalau misal sebagai sponsnya, sebagai bantalan supaya nggak kelihatan itu, kamu tetap kerjakan yang tadi udah kamu pelajari. Sebisamu kamu tingkatkan visibilitasmu di mata atasan atau perusahaan. Waktu, waktu ngobrol sama temen, waktu diskusi, waktu nyangkruk, waktu nongkrong sama teman-teman yang selevel, kamu jadi kamu apa adanya. Terus kalau mereka ada yang nyinggung atau nyindir soal cara pembawaanmu ke atasan, kamu tinggal bilang, aku takut dipecat, soalnya anak istriku, soalnya aku ini kalau nggak kerja di sini bisa mati, aku ini nggak gampang dapat kerjaan, aku keterima di sini itu ngelamar 50 perusahaan baru diterima, jadi aku akan melakukan apapun demi mengamankan diriku. Maaf yo, Rek, yo, aku wedi dipecat. Aku cuma takut dipecat, bukan menjilat. Aku nggak pingin naik, aku cuma nggak pingin kehilangan pekerjaan. Itu paling aman. Paham? Kasih tahu backgroundmu bahwa orang tuamu bergantung sama kamu. Orang tuamu setiap hari makannya cuma singkong whatsoever. Paham ya? Tapi itu untuk menetralisir crab mentality-nya orang lain. Dinetralisir lewat kayak gitu. Bahwa kamu bukan berambisi untuk naik, kamu hanya berambisi untuk tetap dipekerjakan. Itu paling aman. Jadi kamu kelihatan humble. Oke? Selebihnya, don't give a shit, bro. This is your life. This is your career. This is your future. Thank you. Lanjut. Oke? Pertanyaan berikutnya, Reza. Silakan, Reza. Oke, thank you Bang Hasan. Tadi kan dijelasin ada prep, ada 1, 2, 3, ada tadi itu Status apa update. status update, status update. Mm-mm. Oke. Terkait 1, 2, 3 framework ya. Kalau misalnya nih dalam obrolan santai dengan teman-teman gitu ya, itu kan 1, 2, dan 3. Nah, apakah sebenarnya lebih ke why-nya dulu sih, Bang. Why-nya kenapa hanya 1, 2, dan 3? Apakah ada peluang atau misalnya kita coba sedikit variasikan ketika kita masuk ke tahap rehearsal ya? Mm-mm. Misalnya ada satu hal, oke. Tapi misalnya kita ngomong ada 3 tipe, bro. A, B, C. Terus langkahnya kita bikin jadi 4, misalnya. Oh, of Apa course tuh? it's no problem, bro. Of course it's no Oke. problem. Tujuannya framework ini ngebantu kamu supaya kamu nggak nge-freeze. Hmm, Jadi kalau orang yang udah terbiasa ngomong dan terbiasa pakai framework, udah nggak perlu khawatir. Nggak perlu harus ikutin framework yang udah ada. Kamu akan udah otomatis kalau ngomong pasti ada poinnya. Bukan yang penting ngomong, tapi ngomong yang penting. Kan banyak tuh politisi kita yang penting ngomong gitu. Karena dia nggak punya framework untuk berbicara ketika ditanya sama wartawan. Yang penting ngomong aja udah. Ditanya, dikasih mic, ngomong aja. Influencer juga. Ada di depannya mikrofon, udah birahi, dia pingin ngomong, pingin nge-podcast, padahal otaknya kosong. Oke? Jadi kalau misal oke. kamu udah semakin biasa menjawab pertanyaan, bisa semakin terbiasa menjelaskan sesuatu, ya udah nanti kamu akan free flow dengan sendirinya. Ya, thank you Oke. Reza, thank you, thank you. Bang, boleh nambah satu lagi nggak? Ini cepet sih. Boleh. Jadi itu kan tadi kan ada prep ya. Prep. Nah, Nah, kan itu poin ditutup sama poin. Yang bawah itu kan mm-mm. kesimpulan. Nah, aku Ya, sebenarnya udah pernah praktekin itu sih. Maksudnya di kerjaan, tapi jarang mm-mm. banget. Oke, tapi untuk membiasakan itu, nah aku tuh Yes. kadang suka bingung tuh mana yang membedakan kesimpulan dan poin. Sedangkan di atas itu sebenarnya udah kesimpulan begitu, Bang.
Itu gimana tuh Bang Nah, caranya paham. placementnya itu loh, positioningnya tuh Paham, kadang paham, susah paham, banget. paham, paham, paham. Itu dorongan dari insecurity, bro. Rasanya pingin ngomong, terus pingin menjelaskan, terus kayaknya dia belum benar-benar paham. Kayaknya aku belum menyampaikan semuanya. Padahal kalau kamu udah menyampaikan kesimpulan, you should shut the fuck up. Framework itu dibuat agar kamu shut the fuck up when you are done. Kesimpulan itu di akhir. Pertama itu bukan kesimpulan. Pertama itu poin. Poin yang kedua itu kesimpulan, benar. Tapi kalau kamu udah nyimpulkan setelah reasoning tanpa ngasih contoh, shut the fuck up. Kalau dia tanya, oh gitu ya. Emang contohnya kayak gimana? Baru kasih contoh. Karena kesimpulan itu harusnya jadi penutup. Semakin kamu disiplin dalam menyampaikan kesimpulan sebagai omonganmu yang terakhir, kamu akan dianggap sebagai orang yang kalau berbicara itu punya struktur yang baik. Kamu berarti di dalam kepalamu itu logikanya bagus. Dan semakin jarang ngomong, semakin baik orang itu. Kesimpulan udah disampaikan, dia itu akan menunjukkan power. Dan orang yang akan tanya lagi, inquiry lagi. Mas, berarti kalau dalam kasus kayak gini misalnya gimana, Mas? Oke, aku jelasin ya kalau dalam kasus ini. Oke? Jadi be confident aja. If you're insecure, you will speak non-stop. Speak and speak and speak and telling and explaining and telling and explaining. Contoh sederhananya itu kalau misal istrimu buka-buka HP, kamu jadi banyak bacot. Nah, itu kamu menyembunyikan sesuatu. Oke? Thank you very much. Reza, thank you so much. Iya, Oke, sama-sama teman-teman. Bang Hasan. Itu aja ya sesi tanya jawabnya dan terima kasih buat semua yang udah hadir sekali lagi. Satu lagi Kita boleh Mas? ketemu lagi di Hah? Siapa nih mau tanya? Ya Rut, Budi ayo Mas. Darut, ayo Darut. Ayo. Ini Mas, kan kadang-kadang eh, kita tahu audiens kita, kadang enggak. Tapi kan Mas bilang jangan fokus ke mini, tapi ke siapa audiens kita. Nah, kadang kalau kita duduk sama orang yang kita kenal, kita tahu gaya mereka ngomong. Tapi ada kalanya kita baru kenal nih sama orang tersebut, kita belum benar tahu Hmm. gaya cara mereka ngomong. Nah, kayak mana cara Hmm. apa ya nge-scan audiens itu tuh kayak mana yang sesuai menyeimbangkan cara mereka ngomong. Cara scanning audiensnya gimana ya Mas kayak kita Mas? Boleh diulangi nggak Rudi pertanyaannya? Kalau tadi kan Mas bilang eh, supaya kita nggak nervous, jangan fokus ke me, tapi fokusnya ke Hmm. audiens. Nah, Hmm. pertanyaan saya adalah kayak mana cara menyeimbangkan, menyelaraskan gaya apa ya, gaya komunikasi audiens tersebut. Misal Oke. kayak kemarin nih, saya lagi duduk dengan temannya teman yang saya belum pernah ketemu mereka sebelumnya. Oke. Nah, ternyata cara ngobrol mereka itu benar-benar apa ya, formal atau serius. Nah, Oke. saya nggak tahu cara nge-scanning audiens itu kayak mana caranya. Kira-kira menurut Mas kayak mana cara men-scanning audiens itu supaya menyesuaikan gaya komunikasi kita dengan mereka? Ya, 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 ya. Oke, oke. Paham, paham, paham. Ini aku sedikit sharing caraku untuk scanning audience ya. Kalau misalnya aku diundang di acara gitu ya. Mau itu pelatihan, mau itu cuma sekedar webinar, 60 menit, 90 menit, atau workshop full day, itu selalu aku tanya demografi pesertanya, jabatannya, jenis kelamin, budayanya seperti apa di sana. Terus biasanya aku juga checking ketika datang, aku checking suasananya seperti apa. Itu semua menjadi pertimbangan cara aku berbicara. Semakin kaku, ya kita juga harus semakin formal dan konservatif. Semakin santai, kita semakin bisa pakai bahasa santai. Sesimpel itu. Kalau misal beragam, nah ini challenge. Beragam tuh kayak gimana? Karena kalau di kasusmu tadi nggak beragam. Ya udah orangnya kayak gitu lingkungannya. Kamu ikutin, kamu sama kayak mereka. Ngomong yang penting, ngomong pakai bahasa yang serius, nggak bergejekan, pembawaan, bahasa tubuh, cara duduk, ikutin dah, mirroring. Nah, pertanyaan yang sebenarnya agak perlu dibahas adalah ketika audiensmu bervariasi. Ada bos, ada timmu, ada teman selevel, ada apa komisaris, ada orang-orang tua. Cara ngomongnya gimana?
harus ambil yang paling senior dulu, yang paling tinggi kamu hormati dulu. Setelah itu biasanya kalau aku minta izin. Pak, mohon maaf, boleh nggak ya Pak, saya jelaskan pakai bahasa sehari-hari supaya teman-teman lebih mudah memahami. Oh, ya silakan Thomas. Silakan teman. Itu saya biasanya melakukan itu. Jadi, Bapak Direktur yang terhormat, saya mohon izin, apakah diizinkan saya nanti berbicara pakai bahasa sehari-hari, Pak, yang mungkin nanti agak bercanda, agak sedikit barbar gitu supaya seru. Boleh nggak sih, Pak? Boleh dong, Mas. Kalau udah minta izin, udah aman. Itu yang perlu kamu pertimbangkan ketika bicara di banyak variasi manusia. Oke, audiensnya bervariasi. Minta izin ke yang paling atas, gunakan bahasa yang paling banyak tipe audiensnya, yang demografi mayoritas. Kalau mayoritasnya adalah millennials, lalu ada Gen Z dan ada baby boomers, kamu minta izin sama baby boomer untuk menggunakan bahasa milenial supaya lebih mudah dipahami. Gitu, itu sedikit tips tambahan. Oke, Rudia, semoga menjawab. Teman-teman, thank you very much. Kita tutup kelas profesional kali ini. Kita ketemu lagi bulan depan di kelas profesional yang ke-44. Dan nantikan konten-kontenku yang baru bersama Mas Bian. Jangan lupa nanti kalau udah ada, bantuin share, bantuin likes, karena YouTubeku butuh dihidupkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.